Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur dan memuji atas kebesaran Ilahi Rabbi yang pagi ini kita diperkenankan hadir. Satu, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kedua, kita sama-sama cari ilmu, menelaah, mengkaji kitab Lu'lu' wal Marjan dan hadis-hadis yang termuat dalam kitab tersebut. Semuanya Imam Bukhari. Oleh karenanya dalam kajian kita benar-benar untuk memahaminya sehingga tentu akan mendapatkan sebuah hasil yang barokah, sekaligus ilmu yang kita gali ini menjadikan sebuah cahaya bagi kita sehingga langkah kehidupan kita insyaallah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kajian pagi ini kita masih melanjutkan babu waktu isya wa takhirha, bab yang menjelaskan tentang waktu sholat isya dan mengakhirkannya. Jadi ada beberapa hadis yang tempo hari kita 2 hadis sudah kita selesaikan, dan pagi ini insyaallah juga akan mengkaji 2 hadis. Hadis urutannya yaitu 374 yang juga akan kita lanjutkan 375. Hadis 374, hadis Anas. Qala Humaid su'ila Anas bin Malik, yaitu Anas mengatakan, berkata Humaid, su'ilah Anas ini pernah ditanya, halit takhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin? Qal, Anas bilang, akhara lailatan salatan isya ila safil lail. Suatu malam Nabi melambatkan atau mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Summa aqbala alaina biwajhihi. Setelah usai salat itu, Nabi menghadapkan ke kami dengan wajahnya. Faka'anni anzuru ila wabisi khatani. Maka seolah aku melihat kepada kilauan cincinnya. Nah, ini baru jawaban. Seakan aku melihat kilauan cincinnya, kata Anas. Qala, lanjutannya, innan nas qad sallu wa namu
wa innakum lan tazalu fi sholatin mantadhar tumuha. Ini lanjutannya, ini sabda Nabi. Sesungguhnya orang-orang telah usai sholat dan juga tidur, sementara kalian masih berada. Nah, ini dalam pahala sholat, yaitu selama kalian menunggunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini tentu masih terkait dengan hadis sebelumnya, yaitu perihal permasalahan waktu sholat isya dan hukum mengakhirkan sholat isya itu. Hadis ini hampir mirip dan penjelasannya pun juga hampir sama. Namun ada beberapa yang perlu kita tambahkan dalam bahasan ini, yaitu perihal Anas, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ini pertanyaannya, sahabat itu perihal tentang apakah Rasulullah itu memakai cincin. Apakah Rasulullah memakai cincin? Di dalam Syarah Muslim, Ibnu Battal menjelaskan bahwa Rasulullah itu memakai cincin, namun cincinnya itu terbuat dari perak. Nah, perak. Beliau taruh sebelah mana? Beliau taruh sebelah kiri jari manis. Nah, cincin beliau terbuat dari perak. Kemudian batu permatanya ini pun juga terbuat dari perak. Ya. Demikian juga diperkuat oleh Ibnu Umar sekaligus Imam Al Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pun juga memakai cincin. Beliau pakai tangan sebelah kiri pas jarinya jari manis. Nah ini. Namun cincinnya di sini adalah cincin selain emas. Perihal cincin yang dipakai oleh Rasulullah, cincin dari perak. Nah untuk kita atau yang lain, selama itu tidak dari emas, maka bebas. Cincin terbuat dari benda apapun boleh. Nah, perak, kemudian bisa juga batu yang pernah tenar, akik-akik itu ya, waktunya mahal-mahal, ternyata sekarang pun juga tidak bergaul lagi. Ya, tasik umum cincin ya. Wonten sing sampai diviralkan. Saking senengnya ada cincin ngerentep, ya, jari kelingking pakai, jari manis pakai, jari tengah pakai, jari telunjuk pakai, jari jempol pakai, nanti top cincin kabeh. Saking senengnya, jadi ke musik. Kalau musik itu sudah tidak ada lagi, seakan-akan sudah tidak berkembang lagi. Nah, perihal tentang cincin, kita pakai cincin dari besi juga boleh. Cincin dari batu juga boleh, cincin dari kayu. Nah, kalau sudah kita poles pun juga boleh. Nah, letaknya menurut Rasulullah dari penjelasan Syarah Sahih Muslim itu berada di jari manis. Nah, Pak, ini saya punya cincin banyak, saya suka cincin itu, monggo dipakai. Cuma gak usah dipakai semuanya, gantian. Nah, gantian. Menurut Rasulullah itu pakai sebelah kiri jarinya jari manis. Nah, kalau punya cincin banyak juga, untuk hari ini pakai ini, besok pakai itu, gantian, monggo. Karena itu selera. Orang yang suka pakai cincin sampai di rumahnya itu ada etalase satu, etalase
aki. Tapi yang nggak suka, nggak ada selera sama sekali. Nah, ini pertanyaan ini diajukan oleh sahabat kepada Anas. Kenapa sih kok Anas yang ditanya? Karena Anas dekat dengan Rasulullah. Anas ini orang yang cerdas, dibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sehingga mendampingi Rasulullah itu hingga 10 tahun. Hingga 10 tahun. Hadis yang beliau riwayatkan juga, walaupun beliau 10 tahun ternyata masih kalah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak sampai 10 tahun, hanya 3 tahun. Tapi gelibetnya dengan Rasulullah itu luar biasa. Karena Abu Hurairah orang masuk golongan orang-orang ahli sufah yang hidupnya tidak sibuk dengan pekerjaan. Orang-orang pada kerja ke pasar, orang-orang pada kerja dagang. Namun Abu Hurairah itu pasrah kepada Allah. Dia hidup di masjid ahli sufah, banyak menimba ilmu, dapat ilmu dari Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah banyak ilmunya, banyak hadisnya? Karena itu belum tidak tersibukkan dengan dunia, dan sibuk sama sekali. Terus makannya dari mana? Makannya dari mana? Abu Hurairah bondo trufo, terus buka-buka isu ini oleh sarapan, awan oleh sarapan. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan kepada para dermawan, para sahabat yang punya harta, tolong perhatikan ahli sufah. Tapi Abu Hurairah itu gak jaga no, terus pasrah para Gusti Allah, boten jaga no bete, gitu loh. Konek teko segoe, ya Abu Hurairah lepet rutin, luwih, tapi beliau tahan untuk apa? Mendekat ke Rasulullah hingga banyak hadis yang boleh riwayatkan. Nah, walaupun Anas juga banyak, tapi levelnya masih berada di bawah Abu Hurairah. Ya, baik, Rasulullah juga memakai cincin. Yang berikutnya perihal tentang waktu sholat isya. Rasulullah ini pun juga suatu malam mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Hingga pertengahan malam, kira-kira 12 malam, 11-12. Niki orang-orang tertentu, tidak semua para sahabat. Karena waktu sholat 5 waktu, ketika di awal waktu azan berkumandang, rata semua itu. Tapi untuk sholat isya ternyata sebagian sahabat yang kuat, imannya kuat, semangatnya kuat, hierarkinya luar biasa, maka mengambil waktu yang disebut dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang memang inilah kata Nabi, inilah seandainya kalian melakukannya, maka luar biasa. Karena waktu isya itu panjang, ya, panjang. Makanya sampai akhir hadis tadi, wa innakum lan tazalu fi sholati mantadhar tumuha. Kalian ini berada di waktu malam ini yang kalian sudah tunggu dari tadi. Awal tiba waktu isya, kalian menunggu sampai malam ini, sampai pertengahan malam. Ini hitungan pahalanya itu luar biasa. Bayangkan jam 7 isya berkumandang sampai jam 11-12, berapa jam? Nilai pahalanya orang menunggu sholat itu sama dengan nilainya dalam pahala sholat. Maghrib menunggu ke isya hanya berapa durasinya? 1 jam kan ya. Ini malam jam 7 hingga jam 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam hingga 6 jam mendapatkan pahala sholat. Ini para sahabat yang imannya sekuat baca. Kita tunggu kira-kira berapa diri. Jangan lu air, tadi mau mengkano, mesti 3 air. Ini lain dengan para sahabat dulu. Maka
khairul qarni summa alladziina yalunahum, sebaik-baik masa itu masa. Jadi para sahabat itu sudah tergembleng hatinya, imannya kuat untuk berbicara sampai Rasul bersama Rasulullah itu masih ditunggu dan tidak ada keluh kesah, semangatnya luar biasa. Nah, ini sehingga Rasulullah itu pun juga bukan sekali dua kali, ini waktu yang paling top, waktu yang paling ikhtiar, usaha, dan ketika usaha itu orang itu berhasil maka nilainya luar biasa. Dan satu sisi menunggu sholat itu pahalanya dapat seperti pahala sholat berapa jam tadi. Nah, ini untuk sholat isya. Nah, sholat isya ketika sholat isya sudah ditunaikan, sholat isya sudah ditunaikan, Rasulullah itu menghadap ke kami dengan wajahnya. Jadi wajah beliau melihat para jamaah. Dulu ketika bahas ya kira-kira hadis ke-100 itu dalam kitab ini, Rasulullah ketika jadi imam, beliau menghadap wajahnya itu bisa satu langsung menghadapkan wajahnya ke para jamaah. Yang kedua bisa menghadapkan tapi miring sebelah kanan. Kemudian akfar yang paling banyak juga diriwayatkan beliau pun juga miring sebelah kiri. Ada 3 macam, boleh miring kanan, boleh menghadap langsung, boleh miring sebelah kiri. Itu Rasul ketika beliau jadi imam melihat kondisi dan keadaan para sahabat, sehingga tahu persis siapakah yang rutin jamaah. Karena habis sholat itu beliau menghadapkan wajahnya ke belakang. Nah, ini satu makna beliau menghadapkan wajahnya ke belakang, tahu bagaimana kondisi sahabatnya dan maaf. Dan walaupun beliau tidak absen wiki sing teko, tahu. Ini maksudnya yang pertama. Yang kedua, Ibnu Hajar ketika menelaah hadis Rasul menghadap ke belakang, apa sih maksudnya? Agar orang yang datang terlambat tahu bahwa sholat ini sudah selesai. Nah, ini sholat sudah selesai. Kenapa? Imamnya sudah menghadap ke belakang. Tapi kalau jadi imam sudah salah masih menghadap ke arah barat, ada jamaah datang itu ini belum ini kok masih duduk, ternyata ini baru tahu gerakannya. Ini fungsinya apa? Agar jamaah yang baru datang itu bisa mengerti bahwasanya sholat itu sudah selesai. Nah, ini kandungan maksud yang kedua. Baik, di manakah ketahuannya Rasulullah itu benar-benar pakai cincin? Itu malam hampir kira-kira jam 11 sampai jam 12 Rasul karena menghadapkan wajahnya ke belakang, tangannya pun juga kelihatan kilauan cincin itu betul-betul nampak kepada meripatnya Anas bin Malik. Maka inilah Anas bin Malik bisa berikan jawaban bahwa Rasulullah itu tangannya menggunakan cincin atau memakai cincin. Nah, ini malam-malam karena kilauan kilatan dari cincinnya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa diperkenankan dan bahkan merupakan waktu ikhtiar, waktu utama. Kalau orang itu mau, pahalanya lebih daripada ketika awal tiba waktu sholat kemudian langsung waktu itu kita lakukan. Kalau untuk sholat isya justru waktu ikhtiar, waktu utama untuk dikerjakan di tengah malam. Nah, tapi pun juga harus kita perhatikan malam sholat jamaah isya. Kalau lingkungan sekarang aman. Kalau dulu pernah dikisahkan dalam kitab Sunan Kubro Imam Al-Baihaqi
Ibnu Razak, Abdul Razak, bahwa ada sahabat berangkat sholat isya, ternyata apa? Diringkus oleh jin. Diringkus oleh jin, masuk ke alam jin. Ceritanya bagaimana? Ternyata jin muslim dengan jin kafir perang. Yang menang itu jin muslim. Diringkus orang-orang jin-jin lawannya, diringkus, ternyata ikut keringkus. Nah, ikut sahabat yang berangkat sholat malam untuk menunaikan sholat isya, langsung masuk malam jin. Masuk, ini malam-malam. Sebab dulu teman saya waktu SD dulu pernah digondol jin. Waktunya bukan sholat isya, waktu maghrib. Nah, ini ceritanya waktu isya. Akhirnya masuk malam jin, itu lama gitu. Sampai istrinya boleh. Waktu itu zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah. Matur ke Umar, wahai Umar, kemana suami saya tidak pulang-pulang? Maka Umar memberikan keputusan, tunggu selama 4 tahun. Kira-kira kan suwi. Nyawanya di bawah ketek, kalau wae ini petang tahun. Nah, itu maksudnya nanti jadi tolak. Nah, akhirnya istrinya diputuskan, sudah, kalau waktu itu belum datang, kamu bisa nikah lagi. Ternyata istrinya nikah lagi. Nah, kemudian bagaimana? Suaminya datang ke alam dunia ini. Kisahnya apa? Dia diringkus alasannya, Pak Umar, mana istri saya? Ternyata sudah dinikahi orang. Kamu boleh ambil lagi, kata Umar. Nah, ternyata orang itu tidak mau. Kenapa? Istrinya sudah dinikahi oleh orang, kemudian dia sudah hamil. Nah, akhirnya suaminya tidak mau. Nah, ceritanya bahwa dia masuk ke alam jin, kemudian dia balik ke alam dunia. Itu jin muslim yang menguasai, ternyata tidak. Ini orang muslim ditawari sahabat tadi, Pak, jenengan kan muslim, sebenarnya saya takut tidak meringkus orang-orang muslim, orang-orang kafir yang saya tangkap itu. Ternyata bapak ikut. Saya tawari, Bapak, jenengan saya lepas ke alam jenengan ataukah jenengan ikut sini? Nah, jadi tawaran jin. Nah, kemudian si bapak tadi, saya kembali saja ke alam dunia, sudah dilepas oleh jin. Akhirnya ketemu. Nah, ceritanya tadi bahwa istrinya sudah hamil. Nah, untuk hal ini kita balik ke hukum bahwa orang yang sudah menikah ditinggal suaminya, digolekkan ketemu sampai suwe monggo laporin ke hakim. Tuh, di surat itu kan ada surat nikah itu, sebelah depan itu ada perjanjian. Nah, boleh membuka. Nah, ini agak nyimpang dikit, boleh membuka untuk istri. Tidak harus mengikuti pendapatnya Umar bin Khattab tadi. Nanti petang tahu kira-kira bagi belanja di bujulan pripun. Ya, bukan berkaya waktu. Akhirnya pun diputuskan saja oleh majelis hakim untuk keputusan. Nah, ini diputuskan cerai ataukah tidak. Nah, ini majelis hakim untuk yang memutuskan semuanya itu. Nah, ini Bapak Ibu, terus terang ya, pengadilan perihal tentang perceraian. Kalau bagi Bang ini perceraian itu gak disingkat jadi tumpukan kita. Tumpukan berita dari koran, beritanya nomor 1 Kediri, nomor 2 Sidoarjo. Tumpukan kakek wong bukan suaminya. Oh, sebabnya
kesempatan. Untuk sekarang itu banyak HP. Semua orang bawa HP kan. WA group, hati-hati. Kalau ada istri masuk WA group, oh zaman SMP dulu, SD dulu, SMA dulu, hati-hati dengan cek. Banyak perselingkuhan karena apa? Ya ini pertemuan, ndak dilarang, tapi hati-hati. Akeh orang selingkuh gara-gara yang ini kalau lah rekreasi punya grup SMP, suaminya kan bijak. Kira-kira ya Allah ini kalau telah, wah kalau hati-hati jangan. Makanya saya pernah cerita, saya ini punya teman jamaah ini mengeluh. Nah, ketika temannya itu tanya sama teman saya, Mas, tidak ada perempuan, gak ada perempuan, toleh apa? Lo maunya aku kepingin nikah itu. Oh, istri saya punya teman. Istri saya punya teman. Nah, ngono itu dicul no. HP ini sudah nanti hubungannya sama istri saja. Karena punya teman. Sing kecantol duduk, kancan sing kecantol bojo. Iki langsung belek. Nah iya, istri saya itu mau saja carikan teman, ternyata sekitar bojo kantor tapi sing kanca apa sebabnya level itu mau gaweane enak akhir kantor tapi kanca bojo kantor. Ini salahnya suami juga salahnya istri, dua-duanya. Maka ini sampai bilang, ya Allah, urip iki terus ngomong kan. Sakit putus asanya, putus asa. Nah, oleh karena hati-hati, ya kita punya istri, jangan sampai liar, bebas, happy dengan teman-teman yang dulu mungkin dulu sebangku dengan SD, dengan SMP, dengan SMA. Hati-hati. Boleh pertemanan masih terjalin, tapi fungsinya apa dulu? Loh, reunian, sering kan ya reuni, kemudian ngelancar rekreasi ke Jogja, ke Malang, akhirnya dilepas. Ini tempat yang tidak baik. Nah, balik kepada ini, bab perihal tentang waktu sholat isya malam, kita juga akan perhitungkan tentang kondisi lingkungan, cuma bahasa jin yang tadi sampai gondol wong ya manusia sampai dimasukkan ke alamnya, itu jin itu sudah sering dulu kita kaji. Keluar rumah sudah kita bilang aja Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, insyaallah. Lanjut, ini hadis 374, sekarang 375. Hadis Wali Musa al-Asy'ari qala, Musa mengatakan, untuk anak washabi, saya bersama sahabat-sahabat saya, alladzina qadimu ma'i fis safinati nuzulan fi baqi'i Budhan. Sahabat-sahabat saya yang bersama saya dalam satu kapal itu menetap di satu tempat yang luas, yaitu daerah Baqi. Baqi itu daerah Madinah. Ya, ada kuburan makam Baqi di daerah situ. Wan Nabi sallallahu alaihi Madinah, sementara Nabi berada di kota Madinah. Fakana yatanawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda sholatil isya kullah lailatin nafaru minhum. Maka teman sahabat-sahabat saya itu menemui Nabi satu nafar berjumpa Nabi, satu nafar berjumpa Nabi. Artinya gantian. Karena para sahabat kata Abu Musa itu sudah menetap di daerah Baqi. Sebetulnya dekat.
Kemudian ya, berjumpanya dengan Rasulullah itu gantian. Besok kamu, besok bisa tidak. Gantian berjumpa dengan Rasulullah. Lantas faknan Nabi SAW ana washabi. Ternyata Nabi sendiri berjumpa dengan kami para sahabat. Ternyata Nabi itu juga keliling ke lingkungan yang di situ menjumpai para sahabat, dan kebetulan ini para sahabat Abi Musa itu berjumpa dengan Rasulullah. Walahu ba'dus suhli fi ba'di amri. Ternyata Nabi itu memiliki kesibukan dalam urusannya. Lantas bagaimana untuk sholat isya-nya? Faktama bisolati hatta ibharul lail. Maka Nabi undurkan sholat isya itu sampai pertengahan malam. Summa kharajan Nabi SAW fasalla bihim. Lantas Nabi keluar lalu sholat bersama para sahabat. Falamma qada sholatahu, maka tatkala sholatnya usai, qala, beliau mengatakan liman khadahu, mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, ala rislikum, kalian jangan terburu, wa abshiru inna min nikmatillahi alaikum, bergembiralah kalian, sesungguhnya nikmat Allah itu kalian mendapati nikmat Allah. Annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadisaha ghairukum. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang sholat saat ini, pertengahan malam ini, selain kalian. Jadi kalian saja yang sholat bersama saya untuk sholat isya di pertengahan malam ini. Al-Qur'an untuk mengatakan ma sholat hadisah ahadul ghairukum, tidak ada waktu ini yang sholat selain kalian. Maka ketika Musa mendengar dawuh Rasul seperti itu, farja'na fafarihna bima sami'na min Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami gembira, kami bangga mendengar apa yang Rasul sampaikan ini. Apa yang tertarik, apa yang menyenangkan kepada diri Abu Musa. Rasul sampai bilang tidak ada seorang pun yang sholat di waktu ini kecuali kalian. Sampai Rasul dalam satu hadis beliau mengatakan, ini waktu yang memang berat. Rasul bilang, innahu lawaktuha laula an asyukka ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu yang utama. Seandainya waktu ini adalah tidak memberatkan untuk waktu, maksudnya ini adalah waktu yang berat. Kalau waktu berat itu para sahabat bisa melaksanakan, maka tentu nilai bobot pahalanya pun juga akan berat. Nilai pahalanya akan berat karena memang berada di waktu yang berat. Jadi mencocokkan, jadi grid untuk pahala itu mengikuti bobot amal soleh yang orang itu lakukan. Terus terang, sekian banyak sabda-sabda Rasulullah. Amal ini pahala, amal ini pahala, dan pahala itu ternyata berbeda-beda. Dan waktu malam, pertengahan malam sholat isya itu waktu yang berat, pahalanya pun juga akan berat. Menyesuaikan tentang kondisi. Nah, ini Allah Maha Adil. Rasul pun juga adil dalam memutuskan dan dalam menyampaikan sabda-sabda beliau, sehingga para sahabat itu tertarik akan nilai yang luar biasa itu. Nah, ini waktu yang berat sampai laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak beratkan umatku, ini waktu ini. Bahasa laula an asyukka ala ummati ini pun juga tidak hanya untuk sholat
sholat tidak jamaah. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholati. Seandainya tidak memberatkan umat, maka aku perintahkan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Tuh ini, jadi siwakan, gosok gigi. Ya, satu waktu wudhu, dua waktu akan melaksanakan sholat. Itu adalah waktu yang sunnah. Apa fungsinya? Dalam sholat itu kita baca ayat Al-Quran, membaca doa-doa, dan dalam doa itu hadir malaikat. Kalau bau mulut kita tidak enak, maka berbeda. Tapi kalau bahasa yang kita ikuti Rasulullah sampai memberatkan kepada umatnya, ayo gosok gigi sebelum sholat, itu nilai pahalanya lebih besar. Dan ini merupakan sunnah yang bila tidak memberatkan kepada umatnya, sehingga satu, langsung malaikat menilai dan malaikat suka agar seorang yang bersih dirinya, baik mulutnya ataupun badannya, wa riya bakawatohir, dan pakaian hendaknya kau bersihkan. Pakaian fisik kita juga kena, pakaian kita, tempat kita pun juga kena. Ketika akan berikan sholat diharapkan untuk bersih. Ini yang disukai oleh mereka. Waktu ini pun juga demikian, waktu malam. Maka kalian gak usah terburu-buru, tenang, kata Nabi, tenang, gak usah terburu-buru. Ini kabar gembira bagi kalian bahwa nikmat Allah itu tercurah kepada kalian. Nikmat Allah. Dan nikmat Allah ini, kalau kita perhatikan, min nikmatillahi alaikum, nikmat Allah tercurah kepada kalian. Nikmat Allah itu banyak. Sampai kita tak mampu untuk menghitungnya. Wa itta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kau tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Nah, nikmat Allah itu sangat banyak. Bahasa banyaknya kita tidak bisa menghitung. Namun intinya ada dua. Nikmat yang kita rasakan di dunia dan nikmat yang nanti akan kita rasakan ketika meraih akhir dalam kehidupan ini, yaitu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Iman kita bawa sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu para ulama bilang itu nikmat iman, nikmat husnul khatimah. Itulah nikmat yang terbesar yang melekat pada diri setiap kita. Adapun nikmat dunia itu secuil. Nah, nikmat dunia secuil, tapi orang-orang tak mengerti. Sampai meraih kenikmatan dunia, kesenangan dunia, dirinya dirinya sampai rela untuk berbohong kepada orang lain, sampai dalam pekerjaannya uang telik diambil, itu hanya kebutuhan dunia. Kemudian ungkapan-ungkapan ucapannya kita terus ngomong gak dipercaya, akhirnya oleh panggonan sing enak, kebohongan ini gak terasa. Itu nikmat dunia yang hanya rendah, tidak ada nilainya untuk urusan dunia. Makanya kalau kita berdoa, minta kebahagiaan dunia, itu gandengan di akhirat kan ya. Makanya doa sambut jagat itu isine nopo? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu jalur dunia doa. Kita minta ya Allah berikan kebahagiaan hidup kami di dunia bahagia. Terus kebahagiaan dunia pun juga akan selesai. Nanti akan puncaknya kehidupan itu selesai. Makanya jangan sampai minta dunia saja, puncaknya minta. Minta dunia Pak, ulo niki balik donga. Kau ono sing ngukur. Nah, kepengin donga muga-muga ulo niki saged tuku sepeda motor. Kita iso, sing iso sepeda motor.
didolimi oleh yang paling tinggi untuk keridhaan dan keridhaan kita atas yang Allah berikan kepada kita ini. Yang paling nikmat Allah ternyata Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, yang itu merupakan kelebihan diberikan kepada hamba-hamba tertentu ketika hamba-hamba itu merebut tentang waktu yang istimewa. Ini nikmat akhirat, pahala besar bagi orang-orang yang mengambil waktu yang istimewa. Nah, ini penting untuk kita pahami dan kita resapi. Ternyata apa? Perputaran hidup 24 jam ini waktunya nggak sama. Ada waktu yang istimewa, waktu yang istimewa perputaran 24 jam. Sing paling top waktu yang mustajabah seperti kapan? Seperti kapan? Kita berusaha di situ. Allah akan mengabulkan apa yang kau minta, aku akan beri. Engkau akan minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini waktu seperti kapan? Sebelum subuh lah, setengah 4. Nah, kauman ini minimal sholat itu kita 1 rakaat mustajabah. Nah, ini penting untuk kita bahwa untuk mengambil waktu 24 jam ini ternyata Rasul sampaikan ini waktu yang mustajabah. Nah, kemudian waktu pagi ini pun berbeda dengan waktu sebelum subuh. Kemudian agak siang dikit ada waktu tobat, yaitu sholat duha. Nanti duhur, siang, kemudian sore, muter sampai kemudian malam. Ada waktu yang mustajabah lagi. Oleh karena itu, dari waktu yang Allah sediakan untuk kita, ternyata ada waktu yang berbeda yang Rasul sampaikan. Ini waktu yang mustajabah, ini waktu yang biasa, ini waktu yang ikhtiar, waktu utama orang itu melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan para jamaah semangat dalam beribadah dan semangat dalam merebut waktu yang istimewa, karena waktu-waktu itu adalah waktu dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika hamba itu mau mendekatkan diri kepadanya. Demikian kiranya kajian 2 hadis yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai di Butami. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.